Ya, apa mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya ketika ini kemudian terjadi adanya gugatan pada sang suami. Oke, ya jadi kebetulan saya sendiri lawyer dari Mbak Eca ya, atau istri dari Mas Eja gitu. Jadi adapun gugatan ini kan kita udah masukkan pertanggal 29 Agustus ya di tahun ini, dan kita juga sudah dapat nomor perkara pertanggal 3 September dan sidang pertama pertanggal 22 September 2025 seperti itu. Dan kalaupun ditanya untuk perihal alasannya seperti apa, pada intinya dari kurang lebih 7 tahun pernikahan dari tahun 2018 sampai 2025 ini sudah bentuk akumulasi ya dari 7 tahun tersebut, up and down lah namanya rumah tangga, sampai akhirnya dari sisi klien kami atau Mbak Eca merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang tepat buat dia untuk mengajukan gugatan cerai seperti itu. Mungkin pemicunya sendiri apakah karena KDRT orang ketiga atau seperti apa sih Bang? Ya, secara umumnya memang tidak ada kesesuaian lagi, tidak ada keharmonisan lagi antara Mas Eja dan Mbak Eca. Ya seperti itu. Akhirnya ya Mbak Eca udah meyakinkan diri untuk gugat cerai. Bang, kan ramai juga nih sebelumnya kalau orang tua dari Mas Eja nggak menyetujui awalnya ya. Apa itu juga sebenarnya jadi awal pemicu adanya cekcok-cekcok dan segala macam? Untuk sebelum pernikahan, adapun isu-isu yang beredar di luar sana ya, itu bukan jadi penyebab sih terjadinya gugatan sekarang, karena poin-poin yang kita masukkan dalam gugatan juga adalah sepanjang pernikahan mereka selama 7 tahun ini gitu. Jadi sebelum pernikahan itu tidak masuk dalam poin juga, dan tidak ada juga isu itu. Dalam gugatannya apa aja Bang, mungkin selain hak asuhan? Ya, perceraian, hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Kalau gonogini mungkin ada? Untuk gonogini sejauh ini kita belum sih. Kita lagi fokus ke 3 poin yang tadi ya, perceraian, hak asuh anak, dan juga nafkah anak. Sekarang masih tinggal bersama atau sudah berpisah rumah? Saat ini masih tinggal satu rumah. Mungkin alasannya Bang masih tinggal satu rumah karena anak juga atau seperti apa? Alasannya memang betul, salah satu adalah anak, dan kemudian juga kan anak juga masih sekolah ya, dan yang lain gitu, sambil proses berjalan ya sambil masih satu rumah. Mungkin ada perjanjian pranikah kan sebelumnya sebelum anak menikah ada? Perjanjian pranikah nggak ada. Respon dari Eza sendiri kalau adanya gugatan cerai seperti apa Bang? Apakah mau mempertahankan atau menerima? Sejauh ini sih dari Mas Eja ya, dia masih ingin bertahan dalam rumah tangga ini. Kita juga udah ketemu, saya pribadi juga sudah ketemu dengan Mas Eja. Namun balik lagi, ketika misalnya salah satu pihak nggak bisa lagi bertahan, ya mau nggak mau memang harus ke pengadilan seperti itu. Berarti bisa dibilang Mas Eja sendiri sempat ingin terus mempertahankan rumah tangganya ya Mas? Iya. Tapi karena memang sudah tidak adanya keharmonisan selama 7 tahun ya bahkan dibilang, mereka akhirnya memutuskan untuk baik-baik ya Mas? Ya pada intinya dari sisi Mas Eja tetap memberikan semua keputusan ke klien kami ya, karena klien kami yang mengajukan gugatan cerai seperti itu. Apa ini dampak karena trauma dari klien abang terhadap suaminya terus dapat ini Bang? Perihal apa ya? Ya terkait dengan up and down-nya atau ketidakpuasan dalam keharmonisan rumah tangga. Ya namanya rumah tangga ya, namanya rumah tangga pasti ada masalah, tapi ketika misalnya masalah itu dianggap bahwa tidak ada lagi solusi gitu ya, atau mungkin udah capek salah satu pihak ya, dan akhirnya memang ya mau nggak mau mengajukan gugatan cerai gitu. Wah, saat ini juga Mas Ejanya masih mempertahankan ya. Mungkin nanti akan ada juga peluang dari Mbak Ejanya juga untuk ikut balik sama-sama lagi atau seperti apa? Sejauh ini sih belum ada ya isu ke sana ya, tapi kita nggak menutup kemungkinan juga, karena dalam proses sidang nanti juga akan tetap ada mediasi, dan hakim juga akan menyarankan supaya tetap mediasi gitu. Itu memang udah peraturannya. Kan kami sendiri kan ngajuin juga hak asuh ya. Apakah ada kekhawatiran apabila anak ada di tangan Kak Eza bagaimana? Kekhawatiran karena arahan dari undang-undang juga kompilasi hukum Islam di bawah 12 tahun itu ke anak gitu, dan tanggung jawab akan jadi tetap
nafkah itu tetap tanggung jawab daripada suami gitu, itu wajib. Dan ketika pun nanti anak ada di tangan klien kami Mbak Echa, tidak akan menghalangi juga anak itu bertemu dengan ayahnya supaya sama-sama dapat figur ayah dan ibu gitu. Kalau boleh di-spill berapa sih Bang biaya untuk anak Bang? Ini kan 4 anak nih Bang. Tiga anak. Oh, tiga. Iya, 3 anak. Kita sih sesanggupnya Mas Eja aja nanti. Berarti nggak ada nominal yang dibuat ya perjanjian itu ya Bang? Untuk nominal ada dalam gugatan, tapi mungkin saat ini belum bisa saya spill. Hanya saja nanti tetap hakim akan menilai dari kesanggupan tergugat ya atau Mas Eja. Berarti masih bisa dinego dari dari gugatan yang ada ya Bang? Bisa jadi, betul. Bang, masih satu rumah, berarti komunikasi sejauh ini masih berjalan dengan baik antara keduanya? Komunikasi tetap melalui saya karena sudah menyerahkan semua kuasa ke lawyer. Jadi apapun komunikasi dari Mas Eja langsung ke lawyer, dan itu sudah dilakukan oleh Mas Eja juga. Berarti di rumah nih hanya karena anak aja ya Mas? Untuk tinggal satu rumah? Iya, sambil proses berjalan, sambil satu rumah, tapi untuk komunikasi mungkin udah langsung ke saya. Tapi mungkin nanti akan siapa Mas yang angkat kaki dari rumah itu? Kan ini masih tinggal bersama ya? Iya, itu belum ada pembahasan sih sejauh ini. Mungkin kan ada isu-isu, mungkin melihat pertama ya ada isu-isu KDRT itu benar nggak sih Bang? Itu juga belum bisa saya jawab ya. Mungkin kalau dari kajian sendiri yang diinginkan selain hak asuh anak dan nafkah anak sendiri apa sih Kak? Poinnya itu aja sih. Yang penting ya selesai baik-baik aja ya. Memang kalau ada perceraian pasti rumah tangga sedang tidak baik-baik ya. Kalau sedang baik pasti dipertahankan gitu. Hanya saja kalau ada kesepakatan cerai dan poin-poinnya bisa disepakati, alangkah lebih baik gitu. Mungkin sekarang kondisi dari Eza Gionino sendiri seperti apa sih Mas? Kan baru digugat juga ya? Karena saya bukan lawyernya Mas Eja, saya kurang tahu ya. Kalau Mbak Misalnya sendiri? Kalau klien kami saat ini baik, sehat, hanya saja paralel memang lagi ke psikolog. Psikolog itu dampak dari gagalnya pernikahan ini atau gimana? Mungkin butuh masukan dari psikolog ya, sehingga dia ya konsul ke psikolog gitu. Apakah bisa dibilang apakah selama pernikahan tersebut memang suami dari istri dari Mas Eja sendiri mengalami tekanan batin Bang? Mungkin makanya mengharuskan ke psikolog? Namanya rumah tangga pasti ya, maksudnya kondisi-kondisi tekanan batin ini pasti ada. Namun balik lagi karena klien kami ngerasa bahwa butuh konseling ke psikolog, maka dari itu ya klien kami sambilan ke psikolog sambil proses cerai juga. Bang, tapi proses pemikirannya Kak Echa sampai akhirnya menggugat cerai sendiri berapa lama sih Bang? Nggak mungkin tiba-tiba kan berarti? Betul, nggak tiba-tiba, tapi untuk kapannya saya juga belum bisa sampaikan. Hanya saja ini sudah menjadi putusan yang bulat, yang matang dari klien kami, yang udah dipikir-pikiran juga secara dewasa juga sebelum memutuskan ini. Bang, tadi kan juga banyak juga yang dikatakan dari dia mengatakan disinggung masalah tidak ada restu dari orang tua. Apakah ini juga sudah direstukan proses kisahnya atau gimana? Maksudnya dari sisi keluarga gitu ya. Kalau dari sisi keluarga memang sebelum ada gugatan sudah mediasi gitu ya, beberapa kali juga sudah mediasi gitu. Namun balik lagi bahwa keputusan ini masing-masing pihak, Mas Eja dan Mbak Echa dan pihak keluarga menyerahkan semua prosesnya ke masing-masing, dan keputusannya gue juga ke masing-masing gitu. Berarti bisa dibilang sebelum sampai ada gugatan ini ke pengadilan udah ada mediasi secara keluarga? Betul, udah beberapa kali juga. Masih tinggal satu rumah? Masih. Bang, mungkin ada pesannya juga nggak sih dari Mbak Echa buat Mas Eja sendiri di dalam proses perceraian ini? Tidak ada sih, tidak ada pesan apapun. Hanya saja titip dari klien kami ya, Mbak Echa, bahwa untuk saat ini dia lagi take time, lagi mengambil waktu juga. Jadi belum bisa ketemu dengan media, belum bisa banyak untuk tampil di publik seperti itu. Mungkin nanti sidangnya sendiri akan berlangsung kapan Bang, di sidang perdananya? Senin tanggal 22 September. Kesiapannya Kak Echa sendiri menghadapi sidang perdana? Siap nggak siap harus hadir gitu. Berarti nanti pada sidang perdana Mbak Echa akan hadir ya Bang ya? Betul, akan hadir. Bang, perilaku psikolog ini baru dilakukan atau memang sudah beberapa lama rutin dilakukan? Kalau dari sisi klien kami, memang karena puncak-puncaknya di tahun ini ya, jadi baru-baru dari tahun ini.
Tapi untuk kondisinya baik-baik saja atau memang seperti apa? Sejauh ini sehat, namun butuh konseling aja. Jadi kan bisa dikatakan masih serumah nih bang. Ada pihak sebagai penjamin nggak sih? Kan kekhawatiran hal yang tidak terduga serumah tapi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja nih bang. Kalau saya lihat sih sejauh ini kondusif ya, sejauh ini kondusif. Kita doakan saja tidak terjadi hal apapun. Atau ada salah satu pihak keluarga yang juga ikut tinggal dalam rumah atau seperti apa? Enggak. Anak-anak sudah ada yang mengerti perihal ini belum sih bang mungkin? Anak-anak belum dilibatkan dalam masalah ini karena masih kecil juga gitu. Jadi ya anak-anak akan tahu ke depannya ketika mereka udah dewasa ya. Jadi belum dilibatkan. Bang, kan selama 7 tahun ya seperti pada rumah tangga pada umumnya kan ada di mana yang di saat kita bersama-sama dan arti ada nggak sih bang buka salah satu properti atau yang mereka beli secara bersama dan itu akan menjadi gono gini. Secara hukum memang segala harta yang mereka peroleh dan kebetulan kan mereka tidak ada perjanjian pisah harta ya, otomatis apapun harta itu baik mobil, rumah adalah harta gono gini gitu, harta bersama. Namun balik lagi untuk case ini belum masuk sampai ke ranah gono gini gitu. Bang, kalau bisa dilihat mungkin ya, maaf sebenarnya kalau banyak kasus perceraian tuh yang tinggal di rumah itu banyak yang harganya dibatalkan. Dan kalau untuk kasus saya Mbak Eja sendiri yang benar-benar mungkin bisa meyakinkan akhirnya biasanya ada di perpisahan itu. Iya, jadi dari pertanyaan masnya betul. Namun artinya teman-teman media udah bisa nangkep lah ya, pada intinya ya. Ketika misalnya mereka masih satu rumah, pasti ada alasan yang menurut kami sangat kuat untuk bisa gugatan kami diterima. Gitu. Ada mungkin ada kekerasan, ada ya segala macam. Ya itu nggak bisa saya sampaikan ya mas. Tidak memberi nafkah mungkin mas. Masih, kalau nafkah masih diberikan. Bang, tapi ini yang menarik adalah apakah nanti ada jalur pidana atau selain diperdata dalam penggugatan cerai? Enggak, kalau pidana kita nggak sampai ke sana. Oke. Oke, mantap. Oke, terakhir bang, apakah mengalami psikologi seperti apa sih ini bang? Perubahan pada sang istri, apakah down secara berlebih atau putus asa secara berlebih atau lainnya? Kita tunggu nanti diagnosa dari psikolognya. Tapi apa sih yang gejala yang dialami Kak Eca sendiri sampai akhirnya ke psikolog? Karena mungkin bukan ranah saya ya, nanti dari diagnosa psikolognya aja kita lihat. Atau merasa resah, selalu resah apa gimana sih? Nanti kita lihat ya hasil psikolog ya, nanti kita lihat diagnosanya, oke? Thank you. Oke, makasih.